Bang Juma, bukan bedanya bahasa Arab dan bahasa Yunani aja, tapi lahirnya beda. Ya, itulah aku bilang kalau Mariam, sudah beda. bukan Maria, Mariam. Kalau itu ada sudah di... beda, kalau sudah beda, kenapa semuanya. pula? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kan Injil kepada Bani Israel berat itu. Makanya aku bilang malam ini sebaiknya kita jangan membahas itu. Sebaiknya kita bahas saja siapa antikristus. Nah, itu lebih paten. Bisanya ini umat Islam ini kita gulung kalau ternyata umat Islam itu terbukti mereka itu adalah antikristus. Begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata yang antikristus adalah Kristen, tutup gereja sudah, kan begitu. Gampang tuh. Nah, jadi mari kita nggak diizinkan tidak. Bang Juma, kita nggak dikasih izin menghakimi, nggak boleh tutup gereja, nggak boleh tutup masjid. Bukan, itu bahasa metafora, abangku. Bahasa metafora itu bahasa candaan itu. Supaya kita ini semua bisa berpikir. Ini serius ya, membahas, jangan dicampur candaan dengan serius jadi. Ya, betul. Cuma boleh saya tambahkan apa yang tambahkan Ibu Carolina? Sudah itu masalah sudah usang itu, abang. Kata aja berapa menit Ya sudahlah kalau begitu. Nah, silakan. Tadi Ibu Carol bilang begini, jangan kita berbeda karena dari segi kelahiran bisa pun beda. Saya tambahkan satu lagi. Di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Berkali-kali kitab Yohanes menuliskan bahwa ada anak Allah yang keluar dari Bapa. Nah, sedangkan di dalam Al-Qur'an menurut Quran surah Quran surat 37 151 ditulis begini, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dalam tanda kurung orang-orang kafir benar-benar mengatakan secara dusta Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berkata dusta. Jadi Alkitab mengakui ada anak Allah, sedangkan Quran mengatakan itu adalah dusta. Jadi betul-betul berbeda jalan kita, itu maksud saya. Ya memang berbeda. Yang mengatakan sama siapa, Bang? Yang mengatakan berbeda kan abang sendiri, tapi abang sendiri yang melanggar. Berbeda tapi Anda menggunakan istilah Alkitab, menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Allah, menyebut Roh Kudus, menyebut kemudian Rasul. Itu kan semua ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, Rasul itu lebih duluan itu di Kristen daripada di Muslim ya. Tidak, Rasul itu lebih duluan di Kristen. Tak ada kata Rasul dalam bahasa Yunani, tak ada kata Rasul. Iya, apostel maksudnya itu. Apostel. Nanti Indonesia merdeka, barulah sebelum Indonesia merdeka. Apostel itu ada lebih duluan di Kristen. Apostel yang gunakan. Kenapa bisa berubah menjadi Rasul? Kan apostel. Bagus itu apostel itu artinya Rasul. 600 tahun kemudian ada ngaku-ngaku apostel lagi. Tidak ada di dalam Al-Quran kata apostel. Yang kita pun nggak ada, itu kan bahasa lama. Bang Juma, tunggu dulu. Bukan begitu kawan. Bang Juma. Apa itu? Jadi yang kafir itu yang menuhankan Isa, ya, yang menuhankan Isa itu kafir. Itu tidak ada manusia menuhankan Isa. Oh, itu yang kamu bilang kafir. Tidak ada. Yang ada yang itu Isa. Apa itu? Begini kawan-kawan. Itu wajar. Jadi siapapun yang memanggil Isa, yang kamu kejar, jangan kami yang memanggil Yesus. Tolong dulu kita mundur 2 langkah ke belakang. Dulu. Jadi gini dulu, kamu salah kaprah kepada kami yang memanggil Yesus Tuhan. Kamu harus mengejar yang memanggil Isa itu Tuhan atau Allah. Jadi begini, jangan memperbodoh diri. Begini. Kalau saudara-saudara Kristen ingin membedakan Isa dan Yesus, kalian Kristen juga harus membedakan antara Yosua dengan Yesus. Karena Yosua itu adalah orang Yahudi, sementara yang kalian usung itu orang Yunani. Beda toh.
Itu Beda. urusan kami, itu urusan kami Bang Juma, itu bukan urusanmu. Bagaimanapun kami memanggil Yesus, itu urusan kami. Kami tidak Tidak menyenggol bisa agamamu. begitu, tidak bisa begitu. tidak bisa, kok kamu Itu tidak bisa dipakai kamu yang begitu. sibuk dengan agama Kenapa? kami, gitu loh. Bukan Kok kamu begitu. sibuk dengan agama kami. Yang antikristus itu kalian Islam, pengikut Muhammad. Yang cepat-cepat ngomong itu nanti bersalahan. Hati-hati, Bu. Iya, jangan begitu, jangan gitu. Pelan-pelan Jadi aja gini Bang Juma, ngomongnya. Bang Juma, kamu harus tepat sasaran loh. Yang memanggil Isa Al-Masih itu memanggil Allah, itu yang kamu kejar, itu yang kamu hajar, ya. Kami tidak pernah memanggil Isa Al-Masih. Kami tidak pernah memanggil Isa Al-Masih itu Allah. Apa? Sebentar Ibu Carol. Sebentar Ibu Carol, saya tambahkan. Kamu itu. Ibu Carol, saya tambahkan sebentar. Satu lagi. Nah, menurut kami menyebut Yesus Kristus Ya, yang memang ngomong itu Bentar. benar itu, benar. Jangan pakai Benar kalimat itu, Allah Yesus lagi. itu adalah Jangan langsung benar. Nah, Dengar bukan, dulu. bukan itu yang mau datang si Didengar dulu. Nah. Kenapa disenggol ya? saya ingin menambahkan yang Ibu Carol bilang. Kami menyebut Yesus itu adalah anak Allah. Kami tidak pernah menyebut Isa itu anak Allah, tidak pernah sekali. Kami memanggil Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, yang dipercaya oleh 12 rasul, itu adalah anak Allah. Dan mereka yang menyembah dan Yesus berdoa kepada Bapa yang surga, bukan kepada yang di agama yang lain. Itu. Terima kasih. Anak Teos saja, pakai anak Teos. Fahim aja Bapak. Jadi gini, jadi jangan salah kaprah dan menyenggol-nyenggol agama orang lain. Kalau tidak menyenggol isi Al-Quran Bang Juma, begitu dia. Supaya tepat Sudah, sasaran. gantian, jangan keroyokan. Silakan Gerunda. Di-mute semuanya. Silakan Gerunda. Ke-mute Gerunda. Siapa itu? Kok nggak ada yang ngomong? Dengarkan baik-baik. Kristen bukan lagi menyenggol, tapi merampok ajaran Islam. Catat itu, dan kalau saudara-saudara saya keberatan rupanya, itu boleh dituntut itu perkataan Bang Zuma itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Kitab saudara saja itu mengambil istilah Alkitab, padahal Alkitab itu bahasa Quran. Menggunakan pula tuh doa subuh bahasa Quran. Terus mengatakan lagi Jumat Agung bahasa Quran. Kalam ilahi, semua yang prinsip di dalam Islam diambil oleh Bible. Mari rame-rame pindah dari Indonesia. Oke, aku mau Aku bilang. bisa pindah juga, dulu dari bisa. Indonesia ya, biar nggak saya pakai lagi tuh. Bisa juga, bisa. Mohon maaf, saya pindah dari Bang Juma, Indonesia ini. Bang Juma. Boleh, bisa. Pindah ke Belanda, di Belanda bagus. Gini. Belanda. Bang Juma, di mana itu bahasa itu ada agamanya? Bahasa Arab itu ada agamanya. Emang orang Arab itu nggak ada Islam? Bukan Kristen. masalah bahasa itu ada Itu kan bahasa agama. Arab, Bang Juma, itu kan bahasa Tapi Arab. bahasa itu bahasa pencipta langit dan bumi Oh. dengan bahasa manusia itu berbeda. Kenapa Sama. kalian mengatakan bahasa tidak beragama? Karena kalian terbukti mencuri istilah Al-Quran, kan begitu? Orang Arab juga ada yang Kristen. Orang Arab juga Kristen. Sementara begitu lukanya hatimu ketika umat Islam mengatakan Isa adalah Yesus, kau anusnya berasap jadinya, ya kan? Padahal Tidak, Isa, Yesus. beda. Sejarah membuktikan, Isa beda. sejarah membuktikan agama Islam tidak pernah mengatakan Nabi Isa itu Yesus. Tetapi terbukti orang Kristen pertama masuk Indonesia mengatakan Yesus Kristus itu Isa Al-Masih. Masih ada peninggalannya, gereja-gereja masih tertulis Isa Al-Masih. Itulah bukti bahwa Kristen Sudah dihapus, menggunakan sudah istilah dihapus, Al-Quran sudah dihapus. untuk mencari keuntungan. Begitu. Jadi jangan maling teriak maling, nggak bagus. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan. Karena di sini banyak teman-teman saya, ada Nenggolan, ada si Hotang juga, ada Lubis, semuanya pingin mendengarkan penjelasan Bang Zuma. Jadi kalau dikatakan antikristus itu sudah pasti Kristen. Kenapa Bang Zuma mengatakan begitu? Tanpa ragu-ragu, tanpa utang dan tanpa perasaan sedih.
Disebabkan karena di dalam kitabnya yang Bang Suma baca menerangkan bahwa antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Sekarang saudara-saudara buka kitab Galatia. Apa yang Paulus katakan di sana? Beliau mengatakan Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Satu-satunya manusia yang berani mengatakan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia cuman Paulus. Berarti Paulus inilah yang terbukti terciduk tanpa ragu-ragu kalau dia itu adalah antikristus. Baca Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan manusia yang mengajarkan saya Injil, tetapi Yesus Kristus. Ini bukti akurat. Sebab satu-satunya manusia yang berani mengatakan Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia hanya Paulus. Jadi antikristus itu ya terbukti Paulus dan pengikutnya bernama Kristen. Silakan dibantah tapi menggunakan dalil. Silakan Pak Jospan. Oke, mengikut Paulus bukan Kristen. Ya, Kristen itu pengikut Yesus. Ya, jadi gitu, Bang. Ini kalau cara Anda berbicara begitu, itu semakin membuktikan bahwa sebenarnya saudara juga tahu kalau saudara kita Paulus ini memang antikristus sampai pengikutnya pun menyangkalnya. Jangan begitu. Bukan, Paulus Kristen itu begini Juma. Kami gimana? Kristen bukan pengikut Paulus. Paulus itu juga namanya rasul. Jadi setiap nabi-nabi itu semua kami ikuti, setiap daripada Tuhan. Kalau perkataan itu dari Tuhan, ya. Jadi kami bukan pengikut ini, bukan banyak nabi cuma banyak nabi, bukan cuma Paulus, banyak nabi, ya, yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Enggak cuma Paulus. Tapi semua nabi mengatakan Yesus itu manusia. Satu-satunya manusia yang mengatakan Yesus itu bukan manusia kan Paulus. Dan pengajarannya itu diimani separuh penduduk bumi kan, termasuk Ibu Carolina ini. Di mana nabi mana yang mengatakan Yesus manusia? Di mana nabi mana? Malaikat saja mengatakan datang kepada Yusuf. Itu ngarang kamu. Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria? Kau akan melahirkan seorang anak manusia. Malaikat mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan yang kurang-kurangi. Malaikat mengatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Terbukti Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya bukan manusia. Mau cari bukti apa lagi coba? Ayo, kemana kita mencari bukti? Hari ini orang di gereja menyembah Yesus karena mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin Kristen mau mengaku kami Kristen menyembah manusia, nggak mungkin. Pasti mengaku menyembah Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara menolak bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Bang Juma. Yang menyangkal Allah itu datang sebagai manusia itu kalian tidak mengakui Yesus itu Tuhan, Allah itu manusia. Kalian yang mengakui kalau kami mengakui Yesus datang sebagai manusia, kami ini Kristen Kalau mengakui sebagai manusia, kenapa disembah? Loh, kami mengakui Allah itu, Allah itu datang sebagai manusia, kami mengakui.
memang mulut kalian mulut tidak karena mau kau udah Allah langsung, menjadi ah. manusia. mulut Otak di becek dalam kau. mulut, di dalam mulut ada lidah tak bertulang. Bolehnya saudara Kalian mengatakan berarti Yesus itu datang manusia? Ya, Boleh. Allah itu. Boleh saudara mengatakan Yesus manusia, Yesus anak manusia, Yesus manusia. Tapi pada prinsipnya Antar terus, yang Ibu. kami tengok sehari-hari, kalian ini menyembah Tuhan, namanya Yesus. Nah, itu Berarti dia, gini Kau dia, menyembah gini dia, Nabi. gini dia. berarti tidaklah mungkin Kristen mau disebut penyembah manusia. Sekarang kutanya Carolina, Gini dulu. saudaraku Carolina yang ganteng, bolehkah saya mengatakan saudara menyembah manusia? Boleh. Loh, gini dulu. Allah tidak itu datang boleh. sebagai manusia. Allah itu datang sebagai manusia. Kan percaya Allah datang itu sebagai manusia. judul, itu bumbu-bumbu untuk menolak kemanusiaannya. Iya, namanya Sekarang saya gini. bertanya, izinkan saya bertanya, apakah Tunggu dulu. Ibu Carolina menyembah manusia? Loh, Allah, ini kan Nabi Elia, kami sembah loh. Jangan putar-putar Nabi cerita Elia tuh. kami sembah. Bukan Dan dia mutar-mutar, Tuhan, saya mau dia meluruskan. Putar-putar kau. Saya mau Mana nabimu? meluruskan. Saya Dia mau Nabi meluruskan yang melahir. bahwa Iya. antikristus Kita itu kepada adalah nabimu mereka ada. yang Dan tidak kalian percaya Nabi Yesus Kristus, kalau itu tidak percaya manusia. Allah itu datang sebagai manusia. Kan begitu. Kalau saudara Enggak. percaya Yesus manusia, tidak mungkin saudara menuhankan. Kenapa kau memang dia sembah Tuhan. Nabi di dalam Dia kubur? Tuhan datang memang dia sebagai Tuhan, manusia, berarti memang bukan antikristus. manusia. Gini, kalau dia datang sebagai manusia, berarti dia bukan manusia pada awalnya. Sebagai manusia, dia datang sebagai Bang Suma manusia. datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Loh, kamu nggak ada datang sebagai Saya manusia. datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Kamu pikir Bang Suma seganteng ini datang sebagai malaikat? Di dunia sebagai anjing. Kamu itu tidak, Hah? itu tidak sebagai, tidak ada kata sebagai. Kamu Saya datang sebagai apa di bumi ini rupanya? Enggak, pada awalnya itu dia bukan manusia, dia datang sebagai Saya manusia. datang ke bumi Kamu ini. manusia Bang terus. Suma yang ganteng sejagat raya ini datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Tidak ada sebagai, itu tidak ada Loh, sebagai. ini buktinya saya Kita sebagai. manusia. Tapi Loh. tidak ada sebagai. Kamu lahir Lah, manusia, kamu lahir di rumah gitu. Namamu Ya, rumah. lahir sebagai apa aku ini? Tidak ada kali sebagai, tidak ada tulisan manusia itu lahir sebagai manusia, tidak ada. Begitu parahnya rupanya dirimu. Ih, dirimu Kau sudah yang parah. menolak Dirimu yang akalmu parah. sendiri. Yesus Dirimu kau yang parah. tuhankan, itu bukti bahwa kau tidak percaya dia itu Dirimu manusia. yang parah, dirimu yang parah. Kamu Bagaimana tidak mungkin? mengakui Allah itu datang Bagaimana sebagai manusia. mungkin Kamu tidak saudara mau Allah itu mengatakan datang sebagai manusia. dia itu manusia, tapi di gereja kau tuhankan? Dia Apakah Allah saudara yang datang sebagai manusia. bolehkah saudara Kemana dikatakan dia? Gimana dia tahu? menyembah manusia? Dia Allah yang datang sebagai manusia. Itulah Tetapi yang tidak kubilang. Allah. Saudari Carolina, anda Namanya ini Allah, antikristus. tetap Allah, tetapi dia datang Yesus, sebagai manusia. Yesus mengatakan, aku datang sebagai manusia bukan kehendakku. Berarti dia bukan Allah. Kenapa itu otak jadi bengkok? Kalau Yesus itu adalah Allah yang nuzul menjadi manusia, maka dia mengatakan ketika dia menjadi manusia, aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Dia akan mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap Atas kesalahannya kehendak seperti siapa Allah. dia menjadi manusia? Filipi 2 ayat 6, dia adalah rupa Allah. Tetapi dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Sekarang itu Tetapi dia pengakuan lupa Allah, Paulus yang Filipi kau 2 ayat ikuti 6. kan? Yang kau Filipi ikuti 2 Paulus. ayat 6. Kan terbukti kau bawa pula suratnya Filipi 2 Paulus ayat, kan? jangan kamu dipilih. Semua ayat sama dari Tuhan. Semua ayat. Sementara Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Ya kenapa Bapa? Dia kan Bapa dan satu sama. Bapa Berarti Yesus bukan Bapa. Makanya Bapa menghendaki Bapa, Maria iya, melahirkan aku dan Bapa manusia satu. bernama Yesus Yesus. Maka adalah Bapa Yesus sendiri. pada mulanya tidak ada menjadi manusia. Itu kan Jadi kalau bagimu, hari ini itu kan bagimu, ada yang banyak ayat yang terbukti mendukung bahwa Yesus menyembah Tuhan. Yesus berarti antikristus. Banyak ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, ya banyak ayat Nah, menyatakan itulah Yesus yang Tuhan. disebut antikristus. Enggak, kau antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
Kalau datang saudara percaya, mengatakan kami percaya Yesus Allah datang manusia, kenapa pula saudara hari Minggu menyembah Yesus? Ya, Yesus Allah. Nah, itu buktinya. Itu Loh. buktinya. Itu Allah buktinya. tadi dia datang sebagai manusia. Dengan kami percaya saudara Allah. mengatakan Ini dia loh. Allah, Kami percaya dengan saudara Allah mengatakan datang dia sebagai manusia. Allah, berarti saudara Kami- menyangkali kalau dia itu Kristus. Berarti Anda ini anti Kristus. Kami percaya Kenapa Allah bisa datang sebagai begitu? manusia. Karena saudara ini pengikut Paulus. Benar-benar kau ini, bah. Kau yang benar-benar Sungguh kamu yang terlalu. percaya Allah datang sebagai Sungguh manusia. Kamu terlalu. tidak terima itu. Kamu Sungguh anti Kristus. terlalu. Kau Kamu mengatakan terlalu. Yesus datang sebagai manusia, tapi hari Minggu kau sembah manusia rupanya. Berani Yesus itu kau Allah. mengatakan Kristen Yesus menyembah itu manusia? Allah. Berani? Kamu pikir dulu, Yesus itu Allah. Kutanya Yesus dulu. itu adalah Kutanya Allah. dulu. Kutanya Yesus dulu. itu Berani Allah. kau mengatakan kau menyembah Yesus. manusia? Berani? Berani rupanya? Hah? Yesus datang sebagai manusia, dia Allah, tetap Allah. Nah, Sekalipun dia datang berarti sebagai antikristus. manusia, Sekarang saya bertanya, saya kasih kau 3 karung gabah. Kasih Kalau kau kau berani apa? mengatakan kau menyembah manusia, betul? Berani kau Allah mengatakan? datang sebagai manusia. Ah, Kan hakikatnya itu Allah. antikristus. Itu Allah antikristus. Itulah Aku percaya antikristus. Yesus datang. Aku percaya Itulah Allah datang antikristus. sebagai manusia. Kau lah antikristus. Kau lah antikristus. Kamu melantik Percaya manusia. Allah datang sebagai manusia. Kamu melantik manusia Kau yang yang datang tidak sebagai datang, manusia kau yang tidak percaya. adalah sebagai Yesus Allah yang sebagai turun manusia. menjadi manusia. Sementara yang kau lantik menjadi Allah dari Allah menjadi manusia ini mengatakan, aku bukan Allah datang sendiri sebagaimana bukan kehendakku aku datang. Yohanes 8 nomor 42. Apa itu dia katakannya? Aku Apalah itu? datang Yesus datang itu bukan bukan kehendakku. Aku datang bukan kehendakku. Berarti dia bukan Allah yang turun jadi manusia. Dia Allah Berani yang turun saya, sebagai manusia. Dia Allah berani datang saya sebagai manusia. minta sama Pak RT Kami untuk percaya order 3 Allah karung datang gabah sebagai manusia. antar ke rumahmu. Kalau kau berani mengatakan kau menyembah manusia, betul? Yesus Allah itu datang sebagai manusia. Allah Itu datang perkataan sebagai kau manusia. kan? Ya. Itu perkataan kau. Kau dapat dari mana itu? Kan ada ayatnya, ada ayatnya, ada ayatnya. Kau ada ayat pungut kita. dari pernyataan Paulus, betul? Nggak betul? usah kau bilang pungut-pungut, ada ayatnya. Dia Tidak bisa. keterparangan dengan Allah. Dia Tidak lupa bisa. Allah. Tidak bisa Filipi begitu. 2 Sebab ayat 6. Paulus lah yang Bukan mengatakan kau itu. yang ngatur, bukan kau tahu. bukan Paulus kau yang ngatur, mengatakan Allah. itu. Bukan kau Yang ngatur. saudara Apa yang kata saudara Paulus? katakan barusan Bukan kau yang Filipi ngatur, 2 dan nomor bukan 6 kau yang nomor 7 berkata- nomor 8. Bukan kau juga Siapa yang rupanya mengatakan pernyataan Tuhan itu? Kristus. Pernyataan siapa Filipi itu rupanya? Dengar, Mengatakan. bukan kau yang nanti menghakimi siapa antikristus. Bukan. Hanya Tuhan yang mengatakan antikristus. Bukan manusia Bansuma yang mengatakan menghakimi. siapa antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang menghakimi, bukan manusia aku. yang mengatakan siapa antikristus. Ya, Yesus Sebab itu yang banyak mengatakan penyesat. kalian antikristus. Kubacakan samamu sebab banyak penyesat telah muncul dan Itu pergi ke seluruh penilaianmu, dunia. itu kan otakmu, itu kan pemikiranmu, kamu maumu, yang tidak mengaku. penyesat, padahal kamu sendiri yang penyesat. Kamu Yang tidak sadar. mengaku. Nah, sekarang kau mengaku Yesus Kami itu mengaku, Tuhan, kami manusia. mengaku. Yesus Kami manusia. mengaku Allah datang sebagai manusia. Ah, Kami mengaku Yesus beda datang sebagai manusia. antikristus. Antikristus. Kamu tidak percaya Allah Antikristus. itu datang sebagai manusia, itu kamu. Sebab yang tidak banyak percaya Allah penyesat datang sebagai manusia. telah muncul Yang dan penyesat pergi itu ke kamu. seluruh dunia. Yang tidak penyesat mengaku. adalah Juma. Yang penyesat adalah Juma yang tidak mengakui Allah datang sebagai Sekarang kalau kau mengaku dia manusia, berarti kau menyembah manusia. bukan mengaku dia manusia. Kami percaya Allah datang sebagai manusia. Allah Siapa datang yang sebagai manusia, mengajarkan? Allah Siapa yang mengajarkan Loh, Allah jadi manusia? datang sebagai manusia, dia datang Siapa sebagai yang manusia. mengajarkan Artinya, itu? Siapa yang Yesus mengajarkan? berkata, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Aku datang dari sorga. Dia hanya datang dari sorga. Iblis dari mana rupanya? Pertama iblis Ya, dari mana? lari-lari kau Iblis juga menghujat-hujat bukan dari Yesus. dunia ini. Yesus Ayo. berkata, aku bukan dari dunia Berarti ini. iblis Jadi juga dia Tuhan adalah kau. Allah itu sendiri. Berarti iblis juga Tuhan kau. Yesus Malaikat itu juga adalah bukan dari Allah, dunia ini. Sang pencipta. Berarti Yesus malaikat Allah juga dan Sang Tuhan Pencipta. kau. Dialah Allah yang benar. Selain Yesus Berarti Kristus kau itu menolak. adalah iblis yang Kau menyamar dari menolak. Allah.
Berarti kau menolak dia itu Siapapun manusia. itu yang mengaku Allah, kalau selain Yesus itu iblis. Ya, berarti kau menolak dia manusia. Kan parah kau Loh. itu. Kau mengatakan Otakmu yang bodoh. kau menerima dia bukan dia Otakmu manusia, yang gundul. tapi faktanya Yang kau namanya bertahan Allah datang kalau sebagai dia manusia, itu yang bukan Allah manusia. dia. Oi. Kau mengatakan Otakmu yang gundul. dia manusia, tapi Namanya kau berjuang Allah datang mati-matian sebagai dia bukan tetap manusia. Allah. Sehatnya kau? Dia tetap Allah. Sehatnya kau? Hah? Kau mengatakan dia manusia, tapi ucapan-ucapanmu kau bertahan dia itu adalah Tuhan. Sehat kau rupanya. Tapi itu kok Hah? Kau mengatakan dia manusia, yang tapi datang kau sebagai mengatakan manusia, dia Tuhan. dia datang. Kau Allah mengatakan datang di sebagai waktu yang manusia. sama dia Dia Allah, kan Allah dia yang Allah datang sebagai turun jadi manusia. Sehat Dia ya kau? Allah yang datang sebagai manusia. Kami percaya. Siapa Dia yang Allah mengatakan turun itu? menjadi manusia. Siapa Dia yang menjadi mengatakan sama itu? dengan manusia. Dia adalah tetap Allah. Nanggolan. Allah. Nanggolan, siapa yang mengatakan itu? Dia Allah. Dia siapa yang mengatakan dia Allah turun jadi manusia? Paling Paulus yang antikristus yang kubilang tadi kan? Malaikat yang berkata. Di mana yang berkata, malaikat mengatakan "Kami itu? bagimu, Kau Kristus fitnah Tuhan, lagi kita malaikat. tahu." Kau fitnah lagi malaikat. Kau fitnah lagi. Yang lahir itu Kau Tuhan fitnah atau itu, manusia? Buka aja sadarmu itu. Buka aja. Itu. Ku tanya dulu kau Carolina, yang lahir dari tanya rahim kau, Maria kau ini tahu. Tuhan atau manusia? Pusing kau kan? Pusing. Roh Kenapa Allah kau yang datang pusing? ke manusia. Yesus Karena kau itu lebih pintar adalah dari roh Allah yang Bible. dikenakan. Bibelmu itu mengatakan, tubuh yang dikenakan roh Allah. Bibelmu mengatakan Yesus itu yang tubuh lahir yang itu dikenakan roh Allah. manusia. Tapi imanmu Yesus mengatakan itu datang sebagai Yesus manusia, itu Tuhan. tetapi dia Allah. Nah, berarti pengakuanmu itu dusta. Sama Kamu seperti dusta, Yesus sama itu seperti beriman, kau dia Allah, mengatakan aku dan kepada Bapa saya satu. setelah kau mengatakan kepada saya ini gabah satu karung, tetapi ini juga adalah pisang. Pembohong kau rupanya. Kau Kamu bilang pembohong, gabah, kau tapi pendusta, ternyata kamu pisang yang juga. pendusta, kamu Kau lah bilang orang. pisang, tapi rupanya gabah juga. Mana yang betul? Inilah Yesus pembohong, itu adalah Allah yang benar. antikristus. Yesus adalah Allah. Itu Mana yang ada di betul? Filipi 2 ayat 6. Kata Dialah kitabmu rupa mengatakan begini, sebab banyak Allah, penyesat dia telah Yesus muncul Allah. dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau kamu mengaku dia datang sebagai manusia, berarti dia manusia. Faktanya di gereja kau menuhankan, berarti mulutmu Bagimu saja dia yang manusia mengatakan biasa, manusia, tetapi dia Allah, dia tetapi Allah, dia datang sebagai kepercayaanmu dia itu adalah Tuhan. Allah datang sebagai manusia, dia tetap Allah. Yang mengatakan dia Allah jadi manusia itu siapa rupanya? Siapa Roh yang Allah mengatakan dari itu? Roh Kudus, dari mengandung Roh Kudus ketika Maria Nenek mengandung dia mengkibir. mengandung Roh Kudus. Saya bertanya, Roh Kudus siapa itu yang Allah. mengatakan Yesus itu Allah yang datang jadi manusia? Siapa yang mengatakan begitu? Siapa yang Elizabeth. Elisabeth, apa jabatan Elisabeth ini? Tuhan juga rupanya dia. Dia keturunan Roh Kudus. Dia keturunan Roh Kudus, Bro. Masolang Siapakah generasi. ini? Bagaimana Kemudian, bisa kau mengatakan dulu, dia dulu. manusia di waktu yang Ketika bersamaan Maria kau menyembah? Berarti kau menyembah manusia. Coba kau mulutmu itu, coba kau mengatakan Ketika dari Maria mulutmu sendiri. mengandung, dia mengandung Roh Kudus juga. Berani tidak kau mengatakan bahwa aku Carolina menyembah manusia? Berani tidak? Lah, Yesus Allah. Tidak ada manusia di Allah. Antikristus. Ya, maksudnya dia Sekarang Allah datang sebagai manusia. sekarang begini, Namanya Allah, tidak pernah pembuktian berubah, bro. Allah itu tidak pembuktian pernah secara datang ilmiah, sebagai manusia, Kobaris dia seluruh manusia biasa, pendeta-pendeta tidak. di Indonesia ini Allah Kobaris, itu datang Kobaris sebagai pendeta-pendeta manusia. ini, Kobaris dari Timika, Kobaris dia Kobaris sampai adalah Papua Kobaris Barat, yang Kobaris sembunyi pendeta baris. dan pastor. Habis Kau itu yang kutanya baris. sama mereka, hei pastor, hei pendeta, kau di gereja menyembah Tuhan apa menyembah manusia? Apa katanya? Kami menyembah Tuhan. Mau rupanya mereka mengatakan menyembah manusia? Tidak mau. Itulah bukti bahwa kalian itu Antikristus itu antikristus. tahu cuma kamu tidak percaya Allah itu datang sebagai manusia. Kamu tidak Sekarang mau. begini, Kamu tidak sekarang- mau Allah itu datang sebagai manusia. Sekarang begini, yang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang turun jadi manusia itu siapa rupanya? Ada nenekmu yang mengatakan itu? Ada kakekmu yang mengatakan itu?
kalau ada, Maria mengandung kalau ada Roh tanya Kudus. kakekmu, Roh Kudus itu kau Allah. mendapatkan pelajaran kalau Allah turun jadi manusia itu dari mana rupanya? Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Maria mengandung Roh Kudus. Di mana lagi kau mengatakan Roh Kudus itu Allah? Makin parah kan? Ya Allah. Di mana Roh itu Roh Kudus, dalilnya? rohnya Allah, roh Allah itu. Ini akibat karena kau itu Kudus itu antikristus. adalah Allah itu sendiri. Semua yang terlontar Kamu dari antikristus. mulutmu itu semuanya dusta, tak ada kebenaran. Antikristus yang tidak percaya Semuanya Allah dusta. datang ke manusia. Tak ada Kamulah kebenaran. Antikristus yang tidak percaya Orang-orang Allah datang ke waras manusia. mendengarkan pernyataan Kamu yang kesaksian-kesaksian tidak waras. imanmu itu, Kamu yang tidak pening waras. dengarnya, pusing dengarnya. Kenapa? Karena Kamu tidak masuk tidak akal waras ucapan sama kau itu. Kau mengatakan kau itu Kamu tidak tidak menyembah waras manusia. sama orang. Kau mengatakan itu Yesus manusia. Tapi diembel-embelin. Dia manusia yang tadinya adalah Tuhan yang dulu menjadi manusia. Giliran ditanya, siapa rupanya yang mengajarkan kau seperti itu? Apa jawabanmu? Malaikat. Maju Malaikat. Malaikat Elizabeth. Berkata mengandung Roh Elizabeth. Kudus. Ada rupanya Yesus bersaksi kalau dia itu adalah Allah yang turun dan jadi manusia. Ada. Loh, dia Ada kan Yesus. Tuhan. Nah, itu kesaksianmu kan? Itu kesaksianmu. Ada. Itu kesaksianmu Ada. sebagai antikristus. Bukan, Pasti kau malaikat, bersaksi bukan. begitu. Alkitab Yesus- yang berkata, Alkitab Yesus yang berkata, aku kuminta. tidak pernah berkata, Alkitab Yesus yang kuminta. berkata. Ada rupanya Yesus bersaksi kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Ada rupanya dia bersaksi begitu. Ada. Ini kan sebagai manusia yang berlaku Ada, sebagai manusia. ada. Dia mengapa Allah yang Nenekmu menyimpankan? kiper. Mana mungkin Yang dia mengaku bertanya, Allah? ada rupanya Tapi Yesus dia bersaksi di tempat. begitu. Semua nggak ada yang tak bersaksi. bersopak. Gantian Carolina, gantian Carolina. Ada Kristen Yesus di sini, bersaksi Carolina. begitu. Kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia, ada rupanya. Ya, silakan Pak Jospen dulu, Pak Jospen. Sementara Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah betul. Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus bersaksi dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Bisanya kau? Tak bisa kan? Itulah bukti kau Bisa. ini. Mana kesaksian Yesus kalau Bisa. dia adalah Allah yang turun jadi manusia? Di mana? Yesus itu datang sebagai manusia. Dia tidak mungkin berkata aku Allah. Dia mengaku anak Allah saja. Dia Itu kesaksian kau. Jangan kau carikan yang tidak ada. Jangan kau carikan yang yang tidak ada. kutanya bukan kesaksian Yesus itu kau datang sebagai sebagai manusia. Dia tidak antikristus. akan mengaku aku Allah. Kalau Sebab aku tidak antikristus mungkin. bersaksi, Dia mengaku asbak anak Allah rokok pun saja. bisa Dia jadi Tuhan kalau disalibkan. antikristus yang Dia bersaksi. mengaku anak Allah saja disalibkan. Saya minta Yesus bersaksi kalau dia Itu adalah tidak bisa Allah yang turun mencari jadi manusia itu cara. tertulis Kamu di itu mana iblis. rupanya? Tertulis di mana itu begu? Di mana tertulis? Di mana tertulis kesaksian Yesus kalau dia itu adalah begu. Allah yang turun jadi manusia? Di mana tertulis? Gila kau ini rupanya, gila memang kau kan. Itulah Yesus itu adalah gunanya Allah. kami ini Kau yang datang tipu, di sini kau yang- untuk mewaraskan kau. Antikristus itu kau. Sebab kau Kau- mempertahankan Yesus itu Tuhan meskipun kau Kau embel-embeli yang dia antikristus. manusia. Tapi Kau pada yang prakteknya antikristus. kau itu menyembah Kau dia. yang antikristus. Itulah bukti kau itu begu. Engkau begu cuma, engkau begu cuma. Begu. Begitu sudah. Jadi kalau cuman modal begini bogono Jadi kau yang bukan coba cungur, kau yang modal congor, kau yang itu nggak tidak percaya ada Allah kesaksian manusia. Yesus Kaulah demi antikristus. kebenaran Tuhan di luar Jangan kau kesaksian jadikan yang Yesus tidak ada. itu Jangan kau dusta. jadi iblis. Di luar kesaksian Yesus itu tertolak. Kalau Ibu Carolina mau bersaksi, tertolak, ya silakan udah, di nggak ada gereja. urusan sama kau. Jangan kau Kau- bersaksi palsu di sini, jangan. Yesus Kau mengatakan tertolak, kau Yohanes yang 5 tertolak, nomor kamu 31. urusanmu. Jikalau aku Yesus bersaksi tentang Yang diriku menilai aku sendiri, Tuhan, bukan kau. maka Kau kesaksianku itu tidaklah benar. Sekarang mana itu kesaksian siapa? Yesus kalau dia adalah Theos yang turun jadi manusia? Mana kesaksiannya? Ada. Banyak Ada. Kristen teman-teman. Carolina istirahat dulu Bunda Carolina. Silakan Kristen yang lain ada 4. Pak Jospen. Tidak ada kan? Gak ada. Gak ada. Mulut itu pengen ku soncok mulut itu. Nah, Masalah generasi. masalah generasi. Begu kau cuma begu kau. Paulus cuma. mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus. Kan sudah Iblis memang terbukti. pintar terbalik iblis. Kan sudah terbukti.
berarti dia antikristus. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus. Dengan kata lain, dia tidak mengaku Yesus itu manusia, antikristus. Betul. Begitu silakan. sudah. 4 Kristen lainnya, waduh, gara-gara Carolina disuruh diam semuanya. Silakan, Pak Jospen. Pak Jospen dibuka mionya. Yesus Allah. Semoga Ibu Carolina bisa sadar kalau selama ini Carolina ini antikristus. Tidak ada faedahnya yang menurut itu. Kamu tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Kamu manusia. Itu tertulis di Bible. Tidak ada hakmu untuk menghakimi orang. Kamu Itu tertulis. manusia. Apa yang tertulis itu yang Bukan kuucapkan. urusanmu. Jangan putus asanya. Bukan urusanmu sahabat aku. Jangan putus asanya. Jangan kayak orang Tidak ada stres. putus asa. Jadi kau lebih pintar dari Bibelmu rupanya. Bibelmu mengatakan begitu. Bibel mengatakan Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang Tahu. pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Tahu. Yesus datang sebagai manusia? tahu. Paulus Cuma mengatakan, yang datang kepada aku memberikan Injil itu bukan manusia, antikristus. Begu Dia malah penyesat itu, begu malah penyesat itu. Begu Juma. kebenaran itu memang pahit. Begu Tapi mau Juma itu macam mana penyesat. lagi? Dia nggak percaya. Kebenaran itu harus disampaikan, sepahit Kami apapun. percaya Allah datang sebagai manusia. Nah, itu ajaran penyesat. Allah yang menjadi penyesat, tidak ada Kan- Alkitab menyatakan. Ada di Filipi 2:6 itu sesuai kata. Ketahuan kan? Kamu Di nggak mute, percaya. di mute, Itulah kau. di mute Kau dulu, lah, itulah di kau. mute dulu. Aku suntik lagi otak kau yang kiri ya. Kau barusan mengatakan di mute. gantian Carolina. Kalau nggak Di tertib, mute, saya di mute. turunkan dulu. Saya turunkan dulu. Di kalau mute, nggak- di mute. Ya, Di tertib mute. dulu, tertib. Ku suntik lagi otak kau yang kiri. Kau bilang barusan Suntik otakmu pilih. Mengganggu sekali kau bah. Mumpung saya lagi semangat ini. Kau barusan mengatakan bahwa Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa rupanya yang mengarang cerita itu? Paulus. Berarti benarlah yang dikatakan 2 Yohanes 1 barusan. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus sebagai Paulus mengajarkan ajaran Paulus. Paulus sebagai Rasul Paulus mengajarkan ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia katanya. Iya kan ya? Itu tuduhan dia. Tapi sebaliknya dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari pernyataan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Berarti Yesus datang sebagai manusia atau bukan sebagai manusia kepada Paulus? Datang sebagai bukan manusia, antikristus. Antikristus. Kemana rupanya otak kau itu? Tertindis gabah satu karung rupanya. Otakmu yang songong. Otakmu yang songong. Tahu dengan ayat kami. Otakmu yang songong. Ya sudah, kalau begitu kau mundur selangkah, kau baca Galatia 1 nomor 1. Tapi kau penyesat itu jangan kau beritakan Alkitab. Kau Kubacakan pengakuan Paulus ya, biar kau itu tidak mengatakan aku yang ganteng ini pendusta. Kau buka Galatia 1, di situ jelas kau bilang kau sekali. nggak suka Paulus. Kau pakai kata Paulus. Supaya kau mengetahui kau itu pengikut antikristus. Kubacakan Galatia 1. Kau dengar Dengar. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Apa rupanya dia bilang begitu? Sudah jelas-jelas dia mengatakan, aku Paulus seorang rasul bukan karena manusia, bukan manusia dan bukan oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Kau dengarnya itu, kau bacanya itu, kau tahunya itu. Tapi karena kau ini adalah manusia, karena Yesus Tuhan, memang bukan manusia. Itulah buktinya kau itu antikristus. Kau mengaku, kau mengatakan kau bukan antikristus, tapi kau mengatakan dia bukan manusia.
Dia bukan manusia. Antikristus itu yang tidak mengaku Yesus Tuhan, itu antikristus. Di mana tertulis begitu? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yang menyangkal antikristus? ajaran Yesus. Yang menyangkal lagi ajaran lain Yesus dan lagi, mengatakan beda lagi. Yesus tidak bisa Tadi kau dibunuh. mengatakan, balik sih Carolina. tadi kau mengatakan antikristus itu yang tidak percaya itu Yesus Tuhan. Sementara dalilnya antikristus itu yang tidak percaya Yesus manusia. Memang kau ini penyesat. Penyesat memang kau Kami ini. percaya lu Allah itu datang ke Indonesia. Penyesat Siapa kau yang ini. percaya? Penyesat. Kristen itu percaya Yesus datang sebagai manusia, tapi kan dia tetap Allah. Gimana otakmu? Allah itu Di mana datang di, sebagai ma- di, Allah. di mana tertulis? Hakikatnya tetap Di mana Allah. tertulis kesaksian begitu itu tertulis di mana? Kau Ada kau ayatnya, mengikuti ketika Yesus datang, kesaksian dia siapa dengan mengandung bunyi Roh seperti Kudus. itu? Dia Hah? mengandung Roh Kudus. Yesus Roh Kudus itu mengatakan, Allah. Yesus mengatakan Maria itu hanya adalah ada satu perawat Tuhan yang yaitu mengandung Roh Bapa Kudus. dan Yang dia mengandung adalah Allah. utusan Bapa. Sakit rupanya kau ini, kawan-kawan. Dibuat kita sakit ini orang-orang begini. Data jelas di dalam Galatia 1. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya dia lagi pamer kalau dia itu adalah Jelaskan maksudnya. antikristus itu. Diam kau dulu. Jelaskan maksudnya. Ya, Jelaskan silakan maksudnya. silakan kau menjelaskan. Oke. Ku jelaskan maksudnya ya. Ya, Yesus datang sebagai manusia, maka dia berperilaku manusia. Paulus mengatakan Dia bukan akan berkata-kata manusia. seperti manusia. Dengar dulu. Carolina Yesus datang tertulis manusia, dia bukan akan datang mengatakan sebagai bagaimana manusia, itu Carolina. berasa, bagaimana Allah itu disembah, bagaimana Carolina. bersikap sebagai manusia. Apa dia datang sebagai manusia? Yesus itu datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. temanku Yesus Nenggolan datang barusan sebagai menelpon manusia. mengatakan Carolina itu bertahan di dalam Aku kebohongan. belum selesai. Paulus mengatakan, Gantian. aku menegaskan, dia mengatakan, aku menegaskan kepadamu, aku Paulus menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Kurang apa lagi sudah? Hah? Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Kurang apa lagi sudah? Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Kurang apa lagi coba? Kau itu mau menutupi pengakuan antikristus ini dengan berpura-pura kau membantah dalil yang ada dalam kitabmu. Masih gak bisa dipercaya mulut wanita seperti kau? Tertulis di kitabmu begini, tapi kau mengatakan begitu. Hah? Masih bisa rupanya kau dipercaya. Masih bisa kau dianggap orang waras kalau begitu. Dari timur sampai barat orang akan mendengarkan kau itu penipu, pembohong. Dan dalil mengatakan, aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Jadi bertobat kau. Ku tanya samamu, yang mengajarkan Injil menurut Paulus kepada Paulus, manusia itu bukan manusia. Coba kau jawab. Yang mengajarkan Injil kepada Paulus, manusia itu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil menurut Paulus, manusia atau bukan manusia? Coba kau buka itu, kok celana pula? Kau buka mulutmu itu. Buka mulutmu. Kenapa pula Roh Kudus? Dia mengatakan Yesus. Ulempar juga asbak rokok nanti kau. Yesus dan Paulus mengatakan dari Yesus, kau sebut pula Roh Kudus. Mau sampai mana kau berputar-putar? Kau kayak kentut dalam sarung, kau cium sendiri kentut kau, muter-muter kentut kau dalam sarung kau itu. Tunjukkan ayatnya nih. Kata Paulus, aku Galatia 1 nomor 11. Kau baca itu. Berapa kali harus saya sampaikan? Dalil yang tertulis dalam kitabmu. Galatia 1 nomor 11. Di situ terang dikatakan. Galatia 1-nya mengatakan di data nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan aku kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Mana Roh Kudus di situ?
ku lempar juga kau nanti. Ada juga Roh Kudus, Asbak coy. rokok. Ada Roh Kudus juga berkata, Mana ini ini pengakuan pengakuan di dalam Gatalia 1 nomor 11 kau baca coba. Baca nomor 11-nya sampai nomor 12. Kau baca. Dia Kau mendapat ilham dari baca, Roh kau baca. Kudus. Kau baca Kau kitabmu baca aja, kau baca dalam Galatia, Kudus, Galatia. Kau baca Galatia. Kau baca Galatia 1. Baca sendiri. Aku bacakan sama mu. Kalau telingamu Baca. sudah tidak bisa mendengar, Telingamu coba kau yang pakai, buka. coba kau pakai itu pusatmu Bego untuk juga kau mendengar. memang. Nah, dengar. Sebab Bego juga aku, kau. dengarkan. Sebab aku Paulus menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Bukan Injil manusia. Apa itu maksudnya? Terus kenapa? Apa salahnya kok kau? Berarti dia mengaku dia menerima kitabnya ini dari manusia atau bukan? Yang dikatakan Paulus. Kutanya samamu, yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil menurut Paulus manusia atau bukan? Memang kan Tuhan, dia kan Tuhan, dia Allah. Itulah makanya kau itu terciduk antikristus, Allah pengikut itu Paulus. datang sebagai manusia. Barusan kau mengatakan hal yang sama. Ketika Paulus, lihat dulu. Ketika Yesus menemui Paulus, kan Yesus itu udah naik ke sorga. Yang menemui Paulus kan dalam bentuk cahaya. Datang Yesus itu menjumpai Paulus. datang orang Yahudi ketika Yesus datang lahir melalui rahim ibunya, orang Yahudi semuanya mengakui manusia. Malaikat mengatakan manusia. Orang Yahudi Tapi tidak mengenal Yesus, bro. Orang Yahudi tidak mengenal Paulus Yesus. mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti satu-satunya tokoh agama yang didatangi sosok Yesus yang bukan manusia cuman Paulus. Berarti dialah antikristus itu. Antikristus Nggak ini usah menyesatkan kau mengatakan banyak siapa orang. antikristus. Jangan kau bilang Carolina Paulus ini antikristus. salah satu antikristus. Jangan kau hakimi Itu Paulus. fakta. Itu bukan fakta. hakmu. Itu real. Tertulis Siapa di dalam pun tahu, Bible. bukan hak. Itu tertulis di dalam Bible seperti Bukan itu. hakmu, Paulus. Saya tidak menghakimi. Itu tertulis. Gantian Carolina, gantian. Itu tertulis. Sekarang Juga kesimpulan. itu kayak gitu dia. Mulutnya kayak gitu, nggak bisa bergantian. Aku tadi juga Kita nggak sudah gantian, kesimpulan. Habis ini kau bicara, saya simpulkan. Carolina ini antikristus, penyembah manusia. Betul? Kau menyembah manusia, betul? Selesai belum? Ya, aku tanya sebagai penutup. Kau penyembah manusia, betul? Aku penyembah Yesus, Allah sang pencipta langit dan bumi. Dia Allah. Antikristus, sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau lah antikristus. Nah, Ya? barusan kau mengatakan kau menyembah Tuhan. Ada ayatnya Yesus itu ada Allah, ada ayatnya. Kau mengatakan barusan. Kau mengatakan barusan. Kau yang mengucapkan barusan. Bukan saya yang memaksa mulutmu berbicara seperti itu. Bukan rosetan yang masuk ke dalam tubuhmu, tapi kau yang memasuki setan. Kau sendiri yang mengatakan dengan mulutmu barusan kau menyembah Tuhan yang adalah Yesus. Kau butuh kompantrin satu kontainer. Sakit kau itu. Aduh. Apa rupanya yang lucu? Silakan Kristen yang lain dulu. Silakan, oke. Ya, silakan. Ketahuan kan? Coba. Ketahuan. Semakin hari semakin ketahuan. Sebab kenapa teman-teman? Tidaklah mungkin saudara Kristen kita ini mau mengaku kami Kristen ini penyembah manusia. Tidaklah mungkin. Maka sejatinya mereka menyembah Tuhan katanya. Artinya mulut mereka mengatakan Yesus datang sebagai manusia, tapi hati kepercayaannya, imannya sejatinya Yesus itu Tuhan. Berarti antikristus. Begitu saudara-saudara. Betul. Kenapa Gurunda ngomongnya jadi begitu? Tadi saya pendidikan. Ada 40 anak didik tadi. Cuman saya sendiri orang Sulawesi. Semuanya orang Batak.
Akhirnya aku lupa jalannya, kembali ke Sulawesi Selatan. Aku merasa lahir di Tarutung. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang mau membahas antikristus, bagus, jangan materi, bagus. Tapi begini, kalau saudara-saudaraku menemukan sebuah data di dalam Bible atau di dalam Al-Quran, taruhlah itu 1 ayat, 2 ayat yang mengatakan kami Islam ini antikristus, mari kita bahas, kita buktikan siapa yang antikristus, kan begitu. Silakan Jerry Kristen. Jerry Kristen. Ya Kristen Jerry. Ya silakan. Ya. Kami tanya ke semua teman-teman Muslim, Ya silakan. ya, Teman-teman yang di bawah menonton jangan spam ya, jangan spam komentar yang waduh nggak ya, nggak elok, yang nggak elok jangan spam. Bantu tete layar dulu teman-teman, yuk posting ulang serentak, posting ulang, bantu tete layar. oke, Bang. Ya, siapa yang mau ngomong duluan ini? Siapa yang mau bicara duluan? Jerry silakan. Ya, Jerry, Sahabat Dharma Wulung, syukran. judul di atas siapa yang antikristus, saya bertanya untuk teman-teman Muslim. Antara Nabi Isa yang teman-teman percaya sebagai Nabi di dalam Al-Quran dengan Yesus itu berbeda atau sama? Jadi gini, saudara Jerry, Al-Quran datang itu menegur sebuah agama yang mana agama itu mengajarkan utusan Tuhan Tidak, Bang. adalah Tuhan. Tunggu dulu, saya jelaskan. Nanti punya akan jawab dapat. saja. Berarti Ya, Nabi Isa dengan Yesus itu pribadi yang sama atau berarti Nabi Isa yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kalian ganti namanya menjadi Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena kalian menerima pengajaran tentang Yesus dari orang-orang yang hanya mencatat tentang cerita-cerita yang muncul di tengah Bani Israel terkait dengan Nabi Isa, dengan ibunya dan umatnya. Penulis kitab saudara itu bukan saksi, mereka hanya mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang, cerita rakyat terkait dengan Nabi Isa, lalu mereka bukukan dalam bahasa Yunani sehingga ditambahi kata os di belakangnya. Harusnya iso, jadi tambahi os jadi isos. Iya, oke, saya terima apa yang mau disampaikan oleh Bang Sudah pencerahan. Iya. Tapi yang pertanyaan saya simpel. Iya. Ada yang sama berarti. Gimana? Nabi Isa dan Yesus itu pribadi yang sama. Cuman namanya yang beda. Iya, Sesuai dengan betul sekali. Pribadi yang sama yang diceritakan ulang. Diceritakan kau beda tuh. Oke, Bang Juba, berarti sama ya. Ini kita sepakat bahwa menurut Bang Juba Yesus dan Nabi Isa adalah pribadi yang sama. Betul. Terus pertanyaan saya kedua, iya Bang, kalau pribadi yang sama, tapi kok Bang Juba kok bisa menggugat Yesus? Apakah itu tidak salah menurut? Gimana kawan? Gimana? Kenapa antara Nabi Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, tetapi di satu sisi Bang Juba terkadang menghujat Yesus? Oh, itu disebabkan karena apakah itu tidak salah? Tidak salah. Nggak salah gini Bang. Izinkan saya menjawab. Lanjut Bang. Ya, jadi gini. Anda bertanya, silakan. Jadi gini. Ketika Anda menemukan saya, menurut penilaian saudara saya menghujat Yesus, ingat, Al-Quran datang mengajarkan kepada kami
bahwa orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang kufur, ingkar kepada Nabi Isa. Mereka membuat tipu muslihat, kesaksian palsu untuk menjerat Nabi Isa agar dapat dibunuh dan disalibkan. Tetapi karena kemungkaran mereka, kesesatan mereka, mereka membuat makar, maka pencipta langit dan bumi mengutuk mereka dengan dibalas makar mereka itu. Apa yang terjadi? Mereka dibalas oleh pencipta, karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli kitab ingin menipu dengan mengatakan yang kami Isa ini adalah wajib kemudian dibunuh dengan tipuan-tipuan kesaksian palsu mereka, Allah membalas tipuan mereka, sehingga yang mereka salib itu mereka sangka Nabi Isa, padahal bukan. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembuat kejahatan. Coba Anda baca dalil saudara. Benar tidak orang Farisi mahkamah agama berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus, ingin mencelakai Yesus dengan cara-cara tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu. Betul nggak? Pencipta langit dan bumi membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang dahsyat. Makanya pencatat-pencatat Bible menuliskan bahwa yang disalib itu adalah Yesus, namun mereka membocorkan sendiri. Apa itu? Coba Anda baca di dalam Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal rupa lain? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal bukan Yesus? Kan jelas. Oke. Oke Bang. Oke. Sekarang pemikiran abang, pemahaman abang seperti apa berkaitan dengan Alkitab, saya tidak bisa membantah sekarang. Tetapi yang saya mau sampaikan, kalau memang abang mengakui bahwa antara Yesus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama, berarti mulai detik ini abang dan pemuja-pemuja abang yang ada sekian 5.000 lebih yang nonton saat ini, mulai detik ini berhenti untuk menghujat Yesus, karena Yesus adalah nabi kamu juga, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bang Juma tadi. Saudaraku, memang kami tidak boleh menghujat Yesus. Tapi di ranah diskusi, ribuan di bawah mulai detik ini berhenti karena itu dosa. Tapi di ranah diskusi abangku, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya memakai namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Berarti menurut Yesus, sabar, menurut Yesus ada penyesat yang muncul kemudian memakai nama Yesus Kristus. Jadi kalau umat Islam menegaskan tentang Yesus Kristus yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu, kami tidak sedang membahas Isa, Yesus anak Maria. Kami sedang membahas penyesat yang sedang memakai nama Yesus untuk menyesatkan pengikutnya sendiri. Jadi yang Anda sembah yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, tetapi penyesat yang memakai nama Yesus. Begitu saudara. Tapi kan ini bertolak belakang dengan apa yang sudah tadi kita sudah komit di awal tadi. Anda belum paham juga, Ruben. Anda belum. Yesus paham Bang, saya paham Bang. Ada berapa Yesus di dalam kitab saudara? Itu dulu. 2 Bang minimal. Yesus anak Maria yang diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel, dan Yesus palsu yang memerintahkan pergi ke seluruh dunia menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu. Itu siapa? Yang kalian sembah yang keluar dari kubur abangku, itu palsu itu. Terus yang asli yang mana? Yang asli yang terangkat ke langit sebelum terjadi penyaliban. Itu tertulis di dalam Alkitab itu di Bible. Apa itu, Bang? Di Bible tertulis. Ya, Bible. Ya. Ya. Yesus terangkat sebelum bangkit dari kubur itu di Bible dapat di kitab apa itu? Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 69.
68 69. Yang disalib itu bukan anak Maria. Yang disalib itu orang lain. Kalau bisa abang host bisa tunjukkan di layar, kita sama-sama. Silakan Anda baca di data nomor 69-nya. Ketika di 68 dikatakan begini saat dia dihakimi, Bang. Apa katanya? Coba Anda baca. Teman-teman baca, mungkin baca. Oke, saya baca ya. Dikatakan kepada Mahkamah Agama, kemudian berkata kepada Yesus, berkata kepada orang yang disalib, orang yang disidang untuk disalib, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Kenapa Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat masih bertanya seperti itu? Alasannya karena mereka ragu, ini Yesus atau bukan Yesus. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab orang tersebut, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang disidang ini siapa? Aduh. Ayo Bang, yang disidang ini siapa? Dari segi mana abang mengatakan bahwa yang berhadapan dengan Pilatus itu bukan Yesus? Yang berhadapan ini menjawab, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa, udah di langit. Dia yang berkata begitu, yang disalib itu yang berkata. Yesus adalah Tuhan dan sebelum mati pun dia berkuasa. Antikristus. Antikristus. Sebenarnya yang antikristus adalah abang. Antikristus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Coba. Saudaraku, dari aspek iman Anda utuh sebagai seorang Kristiani, Anda menemukan Yesus itu sebagai Tuhan. Saudara, di dalam ayat itu untuk menjadikan bahwa sabar dulu. Ini kalau Anda memberikan saya ruang 10 tahun saya nonstop menguraikan bukti-bukti yang disalib itu bukan Yesus. Ini saya baru bicara 2 menit, Anda sudah menarik kesimpulan. Terlalu ejakulasi dini, abangku. Sekarang begini, pernyataan gimana? Ketemu Bang. Gimana ceritanya? Jelas-jelas kok Yesus yang mengatakan dirinya sendiri tidak akan ada yang bisa mengambil nyawanya, betul? Begini Bang, abang pelintir ayat tadi yang abang katanya bukan Yesus yang asli. Kalau mulai sekarang begini. Yesus yang asli, kenapa sekarang begini. Saya bertanya kepada saudara nih secara utuh, sebagai seorang Kristiani, secara utuh nih iman saudara. Pekerjaan Yesus ketika dia di bumi atau pekerjaan Yesus ketika dia di langit yang menyebabkan Anda menganggapnya Tuhan? Coba jawab saya. Pekerjaan Yesus yang mana yang menghantarkan Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan? Jawab saya, Bang. Ketika masih di bumi. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kalau Anda bukan antikristus, abangku, ya. Yesus ketika di bumi, dia mau salto-salto dari Papua sampai ke Amerika, atau dia berenang dari Samudra Pasifik sampai kepada sungai Jenek Berang di Makassar, tidak akan Anda lantik dia menjadi Tuhan kalau Anda bukan antikristus. Kenapa? Makanya kenapa Anda tuhankan? Karena begini Bang, kenapa Anda tuhankan? Kita bukan logika Bang. Enggak, iya, ini sudah logika. Kenapa Anda tuhankan? Apa yang menyebabkan Anda menuhankan dia? Pekerjaan yang mana yang membuat Anda menuhankan dia? Pekerjaan di dunia? Bukankah dia datang sebagai manusia? Antikristus yang tidak menolaknya. Berarti ketika dia sebagai manusia yang menjadikan Anda menuhankan, Anda terciduk antikristus.
Sekarang tentu Anda malu mengatakan karena pekerjaannya di bumi ini yang menyebabkan aku menuhankan. Sabar dulu, nanti Anda boleh bicara 2 jam. Nanti Anda sudah bicara 2 jam habis ini. Artinya Anda harusnya malu ketika masih pekerjaannya sebagai manusia yang menyebabkan Anda menuhankan dia. Berarti dia yang datang sebagai manusia Anda lantik menjadi Tuhan. Pertanyaan saya sekarang nih, kesempatan Anda untuk lolos dari sini. Tidaklah mungkin Anda menuhankan Yesus hanya karena dia melakukan mukjizat di bumi. Karena setiap kali dia bermukjizat, itu dia dalam keadaannya sebagai manusia. Tolong tunjukkan iman Anda secara utuh menjadikan dia Tuhan itu karena pekerjaan Yesus yang mana selain yang di bumi. Silakan. Oke, Bang. Jangan ditantang ya, Bang. Oke. Orang Kristen, termasuk saya, percaya Yesus bukan ketika pekerjaan menyembuhkan orang sakit dan lain-lain sebagainya. Kita percaya Yesus karena sudah dinubuatkan di perjanjian lama bahwa akan ada Mesias. Mesias apa, Bang? Tuhan atau manusia? Saudaraku, makanya saya bilang begini. ini saya ulang lagi, semua pekerjaan Yesus di bumi, Tadi saya mau menyela pertanyaan Abang. semua pekerjaan Yesus di bumi adalah pekerjaan sebagai manusia. Menyela. Kalau Anda menjadikan dia Tuhan karena pekerjaannya sebagai manusia, maka Anda terciduk sebagai Untuk saya antikristus. jelaskan. Anda masih membawa mujizat. Ketika Yesus bermujizat, dia bermujizat sebagai manusia. Kalau hanya dasar itu Anda menuhankan dia, berarti Anda terciduk antikristus. Sekarang tolong berikan sisi. Wow. Sekarang tolong jelaskan kepada saya sisi mana dari Yesus selain di bumi ketika dia hidup yang menyebabkan Anda menuhankan dia. Silakan. Dipotong dulu. Saya katakan kalau hanya mujizatnya, Bang, itu mujizat sebagai manusia. Kalau Anda menuhankan dia sebagai manusia pada saat dia bermujizat itu, Anda antikristus. Saya percaya dia bukan karena. Oke. Kalau begitu, kasih sisi mana? Jangan sisi kemanusiaannya, jangan sisi hidupnya di bumi karena dia hidup sebagai manusia. Sisi mana yang membuat Anda menuhankan dia? Silakan. Oke. Di dalam tubuh Yesus yang adalah manusia itu berdiam roh Allah itu. Hancur sudah. Anda baca kitab Zakaria 12 nomor 1, seluruh roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Bang Juma. Keluaran 6, seluruh roh yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah roh Tuhan. Abang takut? Hancur. Takut, saya jelaskan. Dan 5 Saudara, saya sudah mengatakan, dengarkan, makanya pahami. Ya, pahami, saya juga punya hak untuk mencerahkan. Saudaraku, saudara, ketika Yesus di bumi, dia manusia. Kalau hanya gara-gara itu Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak sisi kemanusiaannya. Mulai dari lahirnya Yesus, sabar. Mulai dari lahirnya Yesus, Bang. Sabar, abangku dengar dulu supaya nyambung. Kau itu ngotot tapi tidak nyambung. Mulai dari Yesus itu lahir, keluar. Dengar dulu supaya nyambung. Sudah Kristen ngotot lagi. Mulai dari Yesus keluar dari rahim Maria, Bang, sampai dia terangkat ke langit, Bang, itu sisi manusia Yesus. Tidak ada alasan untuk menuhankan dia di situ. Nah, intinya di sini sekarang dari aspek mana lagi sampai Anda menolak kemana? Nabi Isa adalah pribadi. Payah kalau kita ngajak binatang mau cerdas, Anda dibawa aja, Dang. Abang dibawa. Salah saya kalau saya menganggap Anda manusia, ternyata Anda hewan. Inilah susahnya kalau kita diskusi sama manusia, sama binatang berwujud manusia.
Kita mau ngajak dia menjadi manusia tapi nggak bisa, tetap aja jadi binatang dia kan, kayak monyet. Monyet dinasehatin, diajarin, diceramai, didakwai, diberikan kemudian masukan-masukan, nggak nyambung, otaknya bebal gitu loh. Yesus itu datang ke bumi ini manusia, tuyul. Lalu alasan apa yang menyebabkan Anda menolak sisi kemanusiaannya? Sementara dalil kitab Anda sendiri mengatakan, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia, datang sebagai manusia? Ketika Yesus di bumi bermujizat, dia bermujizat sebagai manusia. Maka tolong jelaskan ke kami, dari sisi mana sampai Anda menolak kemanusiaan Yesus? Dari sisi mananya? Silakan. Ya, selamat malam. Malam semua. Ya. Terima kasih. Kalau mau diskusi yang yang tertib ya, pakai data. Silakan. Malaikat bilang dia Tuhan. Nenek Mukifer ini, waduh, yang ini yang dibesarkan, hormati teman Kristen Anda yang di atas dulu ya. Ganti ya. Bang Billy, selamat malam. Bang Billy kok gak kelihatan di saya? Shalom, selamat malam Akhi Zuma dan teman-teman yang lain. Iya, iya, Akhi. Coba open cam sebentar aja Bang Billy. Hitam di layar saya Bang Billy. Oke. Masya Allah. Iya, sudah Bang Billy. Sudah kelihatan. Ganteng kali, Masya Allah. Dongo apa ya lagi ri. Salah. Tosila dia nama tosila dia nak kasih bimbingi supaya dingin sehat. Dia enggak ganyan na pasal ini jangan. Ayo saudara Yoso, antikristus itu adalah Paulus. Sebagaimana pengakuan dia di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Ya, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus diakuinya datang ke bumi ini bukan sebagai manusia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya, itulah dajjalnya, itulah penyesatnya. Silakan. Berarti malaikat itu dajjal. Malaikat tidak pernah mengatakan kalau Yesus itu Elohim. Dia Tuhan. Tuan, kurios. Iya. Tuan. Iya. Betul yang kau bilang itu. Dia manusia dong, berarti dia. Berarti Yesus malaikat itu mengatakan. Berarti malaikat mengatakan dia manusia. Siapa yang menggenapi kita para nabi? Nabimu? Hah? Menggenapi yang apa menggenapi maksudnya? kita para nabi itu siapa? Nabi Menggenapi apa maksudnya? Menggenapi apa maksudnya? Menggenapi apa? Dia datang Ya. ke dunia itu untuk menggenapi kita para nabi. Menggenapi gimana? Menggenapi gimana maksudnya? Dengan cara ditombak gitu pengenapannya. Belajar lagi, jangan tendensius, jangan emosi. Ya, kita sedang mengkaji antikristus. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Itulah penyesat. Paulus mengatakan, sebab aku menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Lalu Injil siapa? Injil Yesus. Berarti dia mengaku Yesus datang sebagai bukan manusia. Antikristus dia. Silakan Bang. Paulus itu Paulus antikristus. Ya, selamat malam Pak Cuma. Malam juga Ya. Bang. Silakan Bang Yoyo. Memang otan-otan ini pada botol semua ini.
Yesus datang ke dunia sebagai manusia, Bang. Nah, Dia punya Allah. Dia punya Bapa. Sampai kematian terakhir pun dia menyebut kata Bapa. berarti beliau bertuhan kan? Dia bukan Tuhan. Datang ke dunia sebagai manusia, Bang. Iya, sama seperti kita. Ke bumi juga sebagai manusia. Betul. Cuma konsep di Kristen itu ada Tritunggal Trinitas itu, Bang. Nah, apakah itu kesaksian Yesus, Bang? Gimana? Kan kalau Yesus yang bersaksi, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kalau dia hanya bersaksi sendiri. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yohanes 5 nomor 31. Nah, kesaksian tentang Tritunggal ini apakah kesaksian Yesus? Bahwa pencipta langit dan bumi itu 3 pribadi. Ya, menurut Alkitab seperti itu, Bang. Iya, yang menurut Yesus maksudku, Bang. Yesus utusan, Bang. Iya, maksud saya konsep bahwa Tuhan itu 3 pribadi. Itu apakah melalui kesaksian Yesus juga? Yesus utusan Carolina. Waduh. Sudah, itu kan Yesus utusan. Sudah saya jawab. Iya, dan Yesus tidak pernah bersaksi tentang Tritunggal, abangku. Tritunggal kan pemanya imannya orang Kristen, Bang. Nah, berarti kesaksian Kristen itu tidaklah benar. Carolina ini memang antikristus, abangku, jadi dimaklumi aja. Diam kau, Oke. bukan kau yang ngatok. Jadi serba salah ya. Ya, saya sudah fair kan, Yesus utusan. Datang ke manusia sebagai manusia, ya kan? Yesus manusia, udah oke. Nah sekarang kenanya di Tritunggal. Nenda itu iman umat Kristen memang. Kalau lu kalau ngomong kayak gitu kamu bukan Kristen loh. Alhamdulillah masih Kristen, Bang. Yo, pakai alhamdulillah lagi. Loh, memangnya salah. Emangnya gak boleh. Alhamdulillah, itu pujian kepada Allah, abangku. Tuhan, Bang, bukan Allah, Tuhan. Nah, inilah kalau agama tidak memiliki jati diri. Loh, Kristen Arab kan juga banyak, Bang. Iya, Setiap terus? hari mengucapkan alhamdulillah, bismillah. Iya, terus? Nah, ya kan nggak apa-apa kan? Saya nggak bilang bisa, nggak bisa. nggak bisa. Iya, nggak boleh. Oh, berarti itu bahasanya orang Muslim, bukan Ya, orang Arab. karena Allah itu kan sembahan kami. Apakah kalian menyembah Allah? Loh, Allah, Bang. Allah apa Allah? Allah apa dalam bahasa Arab itu? Allah itu apa? Coba di searching. Coba Orang searching. Arab loh, ini loh pakai ketawa gini loh, saya kepingin diskusi yang santai, ya kan, yang Iya, damai. Nih, Allah ditonton itu 7.000 orang lebih loh, Bang. Allah itu sembahannya umat Islam. Sama seperti Hasem itu sembahannya orang Yahudi. Kalian Kristen kalau bersama dengan Yahudi kalian ngaku Hasem. Bersama umat Islam kalian mengaku coba searching Allah. Bang Suma. Sekarang kalau kalian Di bersama dengan Arab, Yunani Theos Kristen mengaku Arab juga. itu menyebutkan kata itu apa enggak? Saudaraku, mau Kristen Arab menyebut itu udah salah. Astagfirullahaladzim. Salahnya ya Allah, di ya mana, Allah. Bang? Salahnya karena orang Kristen tidak menyembah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalian ini saudaraku, jangan bangga karena orang Arab, Kristen Arab menggunakan itu. Anda mengatakan itu sudah betul. Orang Kristen dari pabriknya memang sudah diajarkan untuk menipu. Saya nggak menyebutkan itu betul.
Ya makanya saya katakan itu salah. Kenapa Anda keberatan? Coba di searching. Orang-orang Saya mengatakan tiap harinya orang itu Kristen. menyebutkan alhamdulillah, bismillah, nggak coba di searching. Saya mengatakan kepada saudara, orang Arab Kristen menggunakan alhamdulillah itu udah salah, udah keliru, itu sesat. Karena dia mengingkari Allah. Kalimat-kalimat seperti itu Kristen gunakan itu untuk nipu, bukan untuk bukan untuk benar-benar melampiaskan imannya, enggak. Itu sekedar untuk kamuflase aja, untuk menipu lawan. Ya udah. Ya. Itu bukan KBBI ya, KBBI. Allah merujuk pada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Oh. KBBI loh itu standar berbahasa yang benar. Oke. Jadi Kristen ini memang nggak percaya diri abangku menggunakan teos. Ya. Karena teos itu dewanya orang Roma Yunani. Kalau itu berarti saya bertanya Bang ya. Makanya kenapa agama Kristen ini tidak bisa berkembang di tempat kelahiran para nabi? Karena orang Kristen ini penyembah dewa, bukan penyembah pencipta langit dan bumi abangku. Ya, kalau Anda mau bukti akurat, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. 23 endingnya tuh. Kalau bahwa Paulus ada nama-nama Tuhan seperti Zeus, apa yang lain-lain itu. Gimana akhi? Kalau di Al-Quran ada nggak narasi nama Tuhan lain, misalnya Zeus atau nggak ada, nggak ada akhi. Al-Quran hanya mengatakan selain Allah yang mereka sembah adalah Inaza, iblis. Kalau di Bible ada tuh, ada nggak Zeus? Kalau di sana teos, semuanya teos bang. Oh, Zeus ada nggak Zeus? Enggak ada. Dewa-dewa kecuali Hermes dengan Zeus, Hermes, iya betul, ada itu Zeus dengan Hermes. Ada di dalam Kisah Para Rasul 14. Oh, kitab ada dewa-dewanya tuh. Nah, ini pakarnya ini, Bang Goto ini. Ini pakarnya tuh, buka kamera tuh. Beliau pakar sejarah Bible. Oke, boleh giliran saya. Silakan Bang Goto, ada pertanyaan akhi kita, sahabat kita. Oke, Bang Cuma. Saya kalau gitu bertanya, Tuhan itu universal enggak, Bang? Yes, Tuhan yang benar itu adalah betul. Tuhan itu universal, ahad, satu untuk semua, pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Mutlak, absolut. Ya. Bang Yoso, mungkin saya sih masuk dulu Bang Yoso, Bang Hos. Kita kajian sejarah sedikit ya, supaya tahu sebenarnya mereka ini ajaran apa ya. Mungkin boleh dibesarkan dulu saya sedikit Bang Hos. Silakan Hos. Yang teratur ya, saya sambil memilih gak kelihatan. Saya buang sampah-sampah dulu. Silakan, jangan ada yang menghujat. Oke, kita kajian ya 5-10 menit. Jadi tadi itu kan Bang Suma membahas ya, apakah Paulus ini mengajarkan Injil dari manusia atau bukan manusia. Nah, ini hal yang paling fundamental yang perlu Anda ketahui bersama ya. Sebenarnya sudah saya angkat tempo hari, tapi saya akan memperjelas. Jadi begini kawan-kawan ya, kata Tuhan atau Raja yang disematkan kepada Yesus dari tahun 273 sebelum Masehi. Jadi orang-orang Yunani ya pada masa itu memberikan kepada kata Tuhan ya, menyematkan kata Tuhan atau Raja kepada satu sosok yang tidak sama sekali mempunyai kerajaan. Jadi kalau abang lihat narasi Yesus ya, itu Yesus disebut sebagai Lord, sebagai Tuhan, sebagai Raja, tapi tidak punya kerajaan. Sebenarnya ini hanya mengadopsi ajaran pagan. Oke, yang dibawa rekamnya. Kalau saya edukasi rekam bang, karena pengetahuan saya ini saya jamin Anda tidak akan dapat sekalipun Anda sekolah STT tingkat Magister 2 atau tingkat S2 ya, di atas strata 1. Jadi begini, saya ulang, kata Tuhan dan Raja yang disematkan kepada Yesus sebenarnya ini adalah turunan ajaran pagan ya, disematkan untuk dewa orang Celtic yang bernama dewa Yesus. Makanya Yesus dulu tuh dipanggil dengan sebutan Yesus ya. Jadi tahun 273 Masehi
bangsa Celtic itu menginvasi Balkan, lalu masuk merambah wilayah Anatolia Tengah ya. Nah, di wilayah Anatolia Tengah ya, bersebelahan dengan provinsi Arkan, itu ada kota yang diberi nama Galatia. Makanya kalau abang baca surat Paulus ya ke jemaat Galatia ya, ini satu-satunya surat yang mengatakan bahwa ada orang yang terkutuk, tergantung di kayu salib, yang disematkan kepada Yesus, yang disebut sebagai Tuan dan Raja, yang tidak punya pemerintahan. Jadi ada 3 suku bangsa Celt ya, atau bangsa Celtic ya. Itu yang pertama suku Tiriogazes, yang kedua itu Tromoli dan Tolitobogi ya. Jadi ketiga suku ini masuk dengan 2 faksi besarnya menginvasi ya kota Anatolia Tengah, Turki ya. Lalu disebutlah ya kota Galatia. Jadi kota Galatia ini wilayah Galia. Nah, begitu kira-kira. Ya, jadi kawan-kawan,